Oke dulu lah. Tadi ada yang mengatakan Tuhan. Kenapa ada sebagian orang mengatakan Allah gaib? Jujur. Ngarang gaib jelas gak ada. Tadi jelas bahkan kita disuruh beriman kepada yang gaib. Antuk jadi pula. Biar harus malam ini dijawab. Bilanya ada tuntun ada pihak sampai pukul 3 lah. Ini paling udah nungguin. Ini bujur. Baku satu sisi kita mengatakan ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa nabiyyina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah al-malikul haqqul mubin wa asyhadu anna sayyidina wa nabiyyana wa maulana Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu as-sadiqul wa'dil amin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin nabiyil ummi wa ala alihi wa sallim wa ma ba'd. Syukur alhamdulillah, kembali sama-sama kita panjatkan kehadirat Allah. Selawat serta salam atas baginda Rasulullah Sayyidina Muhammad bin Sayyidina Abdullah serta keluarga, para sahabat juga pengikut hingga yaumil qiyamah. Bapak Ibu hadirin wal hadirat yang dimuliakannya Allah. Untuk jalan kita mengenal Allah dan untuk bisa kita sampai dan wasil kepada Allah, itu dengan cara yang pertama adalah untuk kita bisa mengesahkan akan segala perbuatannya Allah, yaitu dengan yang dinamakan wahdaniyatul af'al. Dan ini sudah ulun terangkan selesai. Nah kemudian yang kedua adalah dengan mengesahkan segala nama-namanya Allah yang dinamakan dengan wahdaniyatul asma. Nah ini yang sedang kita jalankan. Nah untuk itu Bapak sekalian, bahwa di dalam perkara ini untuk bisa kita mengesahkan nama-namanya Allah, yakni wahdaniyatul asma, ada yang dinamakan dengan makom fana, ada yang disebut dengan makom bako. Makom fana dan makom pokok. Kalau makom fana itu yang dikehendaki adalah fana pizza, fana fis sifat, fana fil asma, dan fana fil af'al. Nah perkara ini dulu yang harus kita lewati. Kenapa Bapak Ibu sekalian harus melewati makom fana? Makom fana. Karena tidak mungkin bagi kita untuk meyakini dan betul-betul beriman serta percaya kepada Allah kalau masih mendirikan dua wujud. Tidak bisa. Masih mendirikan dua wujud. Yang ada Tuhan ada dan mungkin. Itu namanya mendirikan dua wujud. Siapa yang masih mendirikan dua wujud, wujud dirinya dan wujud Tuhannya, pimpinan kepada akan syirik. Jadi selama ini Pak Buma, kita ternyata belum lagi bisa membersihkan daripada batiniah kita sifat kesyirikan. Kalaupun kita sudah menyembah kepada Allah, kemudian memuji kepada Allah, terus lagi memohon hanya kepada Allah, masalahnya ini adalah apakah kita benar-benar mengenal Allah? Kenapa? Orang kalau dia mau beribadah, mau menyembah Allah, berarti dia kenal Allah. Pertanyaan dulu bukan pertanyaan yang menghinakan. Kita nang sembahyang ini sudah bujur-bujur pinanduri Tuhan atau belum Pak? Pada pinanduri Tuhan apa kita menyembah? Bukan berarti. Bukan berarti. Lalu kalau kita adakan malu Tuhan, kayaknya aja dulu sembahyang, bukan begitu.
Keliru. Yang dikehendaki itu Pak Bu, bukan kalau belum mengenal Allah lalu kita meninggalkan ibadah. Ini bukan. Maksudnya, hendaklah kita semua ini kalau ingin melaksanakan ibadah serta kenal kepada Allah. Kalau kita ingin beramal, sertai dengan mengenal. Nah, begitu. Kalau tidak Pak Bu, amal kita ini tidak bersih daripada kesyirikan. Tidak bisa bersih. Nah, oleh karena itu melalui lurung panah inilah dulu yang harus kita lewati. Apa itu lurung panah? Tumbuhnya kesadaran. Tumbuhnya kesadaran batiniah kita akan ketiadaan diri kita. Tumbuhkan dulu kesadaran. Selama ini lu tidak mengatakan biar tidak sadar. Sadarnya kita tuh cuma ada maksud. Nah, jadi hati-hati Pak. Maaf, kalau ulun kancangi, ulun sakit. Ini mic ini nih, berat. Suaranya mungkin ada setelannya tuh, mungkin menyetel aja sebenarnya. Ada yang ahli itu setelan. Sebenarnya mic bukan masalah mic-nya, menyetelnya. Menyetelnya kalau ulun paksakan, ulun yang sakit. Nah, kalau ada yang bisa setelakan, lah nang dulu datang. Jadi tombol itu kan ada beberapa. Nah, ini sebenarnya menyetel itunya aja, tombol. Ngomong susu bebinya dulu setelah keluarnya tak. Ini tombolnya itu keren. Nah, bagus kalau ini setelannya aja. Tombol itu kan ada volume, gitu kan? Ada bass, ada stereo. Nah itu. Jadi Bapak Ibu, ulun memang bukan ahlinya. Biar kalau ingin menyetel mic, sesuaikan volume dengan stereo. Sesuaikan stereo dengan bass. Sesuaikan bass dengan echo. Betul? Itu bukan urusan ulun sebenarnya. Kamu itu. Jujur ada? Ada volume, ada bass, ada stereo, ada echo. Betul? Kitabnya udah enggak? Nah, ini nyaman sudah. Ini bilanya ulun kada kau mengancam lagi berarti sakit. Nah, ayo sudahlah. Nah, ini menyetel itu ya. Jadi kena tolong kepada jamaah yang bisa menyetelkan. Bukan kesalahan pada mic-nya, salonnya, itu hajar buntungan. Yang bukan. Jadi cuman teknisinya aja. Baik. Teknisinya aja buntungan. Nah, sekarang dengar baik-baik. Ulun akan pulang. Jadi yang kita harus apa? Untuk bisa kita ini benar-benar sampai lawan Tuhan, tiadakan dulu. Kenapa? Ulun tanya dulu, Allah ini ada tidak? Jauh. Biar di mana? Asal dulu nyawa. Allah ada tidak? Iya begitu. Kenapa nggak dijinjau? Kalau boleh mengalihnya. Kalau kita Pak Bu benar-benar ingin menyatakan Allah itu ada, kalau benar-benar mengimani bahwa Allah itu wujud, maka tiadakan dulu diri kita. Baru Allah itu benar-benar ada. Baru Allah itu benar-benar bersifat wujud.
Tidak mungkin bagi kita mendirikan dua wujud. Satu sisi kita mengatakan Allah ada, di sisi yang lain kita ada. Tidak mungkin. Sungguh tidak mungkin. Tidak mungkin. Tidak mungkin. Bisa? Satu sisi kita mengatakan Allah wujud, dan satu sisinya juga kita ada. Tidak mungkin mendirikan dua wujud. Jadi untuk menyatakan bahwa Allah ini benar-benar ada dan kita beriman betul-betul Allah itu wujud, maka panakan dulu diri. Panakan diri dengan cara bagaimana? Tumbuhnya kesadaran akan ketiadaan diri dari awalnya. Dari awalnya itu memang tidak ada. Jadi menjadi ada alasannya apa? Ini nomor tasmiyah tadi nanti. Pahamlah, dia ini diberi nama. Sebelum diberi nama, ada kau kiau-kiau ini. Masalahnya kita ini tak kalah ditasmiyahi kuita. Seolah dengan nama yang disandang, seolah nama yang diberikan lawan kita, lalu dengan nama tadi, kulit pulang bin pulang. Siapa tadi ngarannya? Muhammad Amin. Kulit Muhammad Amin. Bulu Muhammad Amin. Ya kan? Urat Muhammad Amin. Tulang Muhammad Amin. Darah Muhammad Amin. Daging Muhammad Amin. Otak Muhammad Amin. Sumsum Muhammad Amin. Seolah masalahnya nama ini, bukan nama itu salah. Bahkan Nabi secara zahir memerintahkan kepada kita untuk memberikan nama yang baik. Apa ujar Nabi? Innakum satud'auna yaumal qiyamah bi asma'ikum wa asma'i abaikum. Nanti namamu dan nama orang tuamu bakal dipanggil di hari kiamat. Maka itu perbaiki nama. Oke, itu secara zahir perbaiki nama. Namun masalahnya bukan itu. Masalahnya pada ketika kita diberikan nama, lalu langsung ujur tubuh kita ini rasa ampun kita. Paham? Rasa ampun seorang ini tadi kan? Kulit, bulu, urat, tulang, darah, daging, otak, sumsum. Rasa ampun seorang karena nempel nama. Itu tanah atau rumah nih. Bila dia nanti ngaran rumah, pengaran ampun Haji Aspandi. Tanah siapa? Tanah Haji Aspandi. Seorang miliknya Allah, ya kan? Padahal beli tanah dulu. Pada hakikatnya langit bumi haknya Allah. Paham? Sampai di sini? Alhamdulillah. Biarnya lagi. Tolonglah. Jangan karena nama yang diberikan lalu merebut haknya Allah. Jangan. Bukan masalah namanya tidak baik. Bukan masalah namanya tidak punya makna, bahkan punya arti. Bukan. Masalahnya nama yang menyandang, sehingga seolah dengan nama itu ternyata kita merebut haknya Tuhan. Sampai di sini paham dulu. Ada paham terkadang ada nekalnya. Nah, mulai sudah. Jadi jangan. Lalu bagaimana? Coba perhatikan. Kita tadi jalan untuk mengenal Allah melalui asmanya. Nama Tuhannya ada berapa? 99. Jumhur ulama mengatakan bahwa Ismul A'zam. Seluruh ulama sepakat. Yang terbesar maksudnya ulama. Jumhur ulama sepakat yang terbesar berpendapat dari 99 nama, itu nama yang terbesar adalah Allah. Lalu disebut Ismul A'zam. Ismul nama, A'zam paling agung. Allah
Padahal nama Tuhan yang lain kan banyak. Cuman yang terbesar Allah. Sekarang Allah. Dari mana dia tahu nama Allah? Enggak sih. Ada sedikit salah itu. Daripada beri supang, enggak jawab. Dari mana timbul nama Allah ini? Tuhan bahasa Arabnya itu ilah. Ilahun. Alif lam ha. Ilah itu Tuhan. Tuh bahasa Arabnya ilah itu Tuhan. Nah sekarang pertanyaannya, dari mana terbit nama Allah? Lalu ilah tadi dikasih imbuhan. Kalau bahasa Indonesia namanya imbuhan. Kalau bahasa Arab namanya zaidah, ditambah. Sekolah ya. Terus terang ulun tidak pernah sekolah umum. Imbuhan itu tambahan lah. Kalau bahasa zaidah, lalu dibubuhi tambahi alif lam. Asalnya ilahun, artinya Tuhan. Lalu di mukanya ditambahi alif lam. Lalu bacaannya apa? Hah? Allah. Kenapa ditambahi alif lam? Kalau bahasa nahwu, lalu alif lam ini alif lam ma'rifah. Supaya Tuhan itu benar-benar dikenal. Tadi Tuhan tidak dikenal. Tuhan yang mana? Nah kayak ini nah. Oh manusia. Nah itu loh. Lalu kebenarannya anak. Sedengarnya. Nah nyaman dikau. Mau dikau ke manusia. Manusia benar. Ilah Tuhan. Tuhan yang mana? Hah? Di zaman sebelum Nabi kita banyak Tuhannya. Lata, Uzza. Hah? Nampak patungnya loh. Belum lagi kan dosa zaman Nabi, zaman kita sebelum di zaman nenek moyang kita. Waktu mereka ada yang beragama Hindu, ada yang beragama Buddha. Ngarannya bagaimana? Belum lagi animisme, dinamisme, keharingan, Konghucu. Tuhannya banyak loh. Nah lalu supaya Tuhan ini dikenal, lalu bahasa nahunya ditambahi alif lam ma'rifah. Maksud alif lam ma'rifah supaya dikenal. Sehingga ilah tadi dimasuki alif lam lam. Lalu Allah. Ini asal mula kenapa Tuhan bernama Allah. Nah mulai dikenal Tuhan itu Allah. Asalnya Tuhan aja. Asalnya ini manusia aja. Lalu ditas. Jelas sudah sampai sini? Naik lagi. Lalu siapa Allah? Nah Tuhan kita ini. Jangan sampai nanti bertuhan nama. Jangan sampai nanti menyembah nama. Jangan sampai nanti memuji nama. Apalagi meminta kepada nama. Ini nafsir. Nah lalu Pak, kita ambil ayat Quran. Nah nyaman kayak sudah. Rakungan kok nyaman. Tadi sakit banget butuh rakungan kok. Salah tak? Bujurnya ya kan, bujurnya. Apa lah? Nah sakitnya kenapa? Nanti ulangi pulang jangan. Allah mengatakan dalam Quran apa? Allahu nur samawati wal ardh. Dengar. Allahu nur samawati wal ardh. Allah itu nur. Sekarang nurnya jadi langit, jadi bumi. Allahu nur samawati wal ardh. Berarti yang dikatakan Allah itu adalah nur. Nur itu bukan Tuhan. Nur itu nur Tuhan. Namun Tuhannya asa dengan nurnya. Kenapa Tuhannya asa dengan nurnya? Boleh. Tentu saja setiap nama ada yang punya. Muhammad Amin namanya, orangnya tadi tasmin itu. Paham? Nah, ketahuan sudah. Ternyata Pak Bu, ternyata Allah itu nur. Bukan Tuhan, tapi asa dengan Tuhan. Mulai sudah kita ketemu.
titiknya nih. Lalu nur yang bernama Allah, yang dia asa dengan Tuhannya, dengan keberadaan tentu tiap nama Allah tadi atau nur tadi, asa dengan yang punya nama, yakni itu Tuhan. Sehingga melalui nur tadi apa? Jadi langit, jadi bumi dan sekalian isinya. Paham sudah? Nah, kulikin. Yang jadi langit, jadi bumi serta isi siapa? Nur. Kulit jadi bawah. Nur. Sekarang nurnya bernama Allah. Nur yang bernama Allah, tiap nama tadi ada yang punya nama. Tiap nama ada yang punya nama. Nur yang bernama Allah asa dengan Tuhannya. Boleh dibilang dari atasnya. Tuhan ingin dia dikenal, menyebut dirinya Allah supaya mudah disebut, dikenal. Nur tadi, Allah tadi rupa nur. Nurnya jadi langit, bumi. Asal sudah. Nama dengan yang punya nama. Sekarang kalau Allah itu adalah nur, sedangkan nur itu jadi kita, berarti kita ini adalah nurnya Allah. Hati-hati. Kalau kita ini sudah nurnya Allah, bukankah nur itu yakni Allah, nur yang bernama asa dengan Tuhannya? Kalau nur yang bernama Allah asa dengan Tuhan, maka kita pun juga asa dengan Tuhan, karena kita nurnya tadi. Jelas? Jangan lagi berpisah-pisah. Apalagi berpisah dua laki bini Tuhan sudah. Jangan. Makin tua, makin mes. Paham jangan? Makin batuhani, makin pinanu, mestinya lawan Tuhan ini makin kabur. Ini nama ibadah kita ini. Mestinya makin Tuhan boy. Jangan kuring ke sebelahnya. Ini nang laki kamar sebelah, nang bini kamar sebelah. Iya. Kenapa? Orang makin Tuhan makin. Nah, apa peribahasanya Pak? Peribahasanya makin tua makin kenapa? Wah, itu ini haji lu nak jadi kaladi. Padahal apa itu? Ini maksudnya jakannya nyur itu makin terisi, ditampuk, ya. Nah, jangan makin hampa. Nah kalah dibelah itu kenapa ya? Ya diomong. Sudah paham? Nah, karena tiap nama ada yang punya, berarti kita sudah pandai. Ada ditanya? Ada. Cuman kita ini sebutannya saja. Seperti tadi nama, padahal nama itu ampun abahnya, ya. Itu darah dagingnya, ampun abahnya juga, ampun abah mamanya. Karena anak tadi kan di sini kenapa? Nah umpama kita yang itu. Nah, nang kuitan itu Tuhan. Adalah bisi dia tidak Allah. Namun kadang-kadang jangan merasa ada. Tidak boleh mendirikan dua wujud. Tidak boleh. Ada Tuhan, ada biar. Maka mengadakan Allah wujud ada. Hanya Allah yang bersifat wujud. Hanya Allah yang qiyamuhu ta'ala binafsi berdiri dengan sendirinya. Dengarkan Muhammad. Sombong banget hidup. Jangan sombong. Itu Fir'aun sombong. Fir'aun sombong. Nah celaka. Tidak boleh mendirikan dua wujud. Jadi kalau kita ingin benar-benar menyatakan Allah ada, panakan dulu diri. Tunggu kesadaran bahwa keberadaan kita bukanlah diri kita. Sudah paham? Sadari aja. Nangaran menyadari ini kan usah dikata. Ulun jadi mengata karena di dalam taklim belajar supaya kita berarti ini ngerti lah. Paham aja lah. Nah, pada paham ini ngerti toh. Nah, satu sudah. Alhamdulillah.
Kemudian, kalau sudah kita menyatakan hanya Allah yang ada dan kita tiada, sekarang yang lebih nyata, lebih terang, lebih jelas Tuhan kan kita? Jawab, Tuhan. Maka Tuhan gaib. Ikan mana gaib? Ikan madahakan Allah Ta'ala aja gaib. Maka tadi kemadahan nyata. Ulang pertanyaannya. Kalau sudah tadi menyatakan hanya Allah yang wujud, ya, dengan ketiadaan kita. Nah, yang kedua pula, siapa yang lebih jelas? Siapa yang lebih terang? Siapa yang lebih nyata? Tuhankah kita kah? Apa tadi jawabannya? Tuhan. Bukan pulang. Goyang bang. Jatuh. Kalau pian mengatakan Tuhan, oke dulu lah. Tadi ada yang mengatakan Tuhan. Kenapa ada sebagian orang mengatakan Allah gaib? Bujur. Ngarang gaib jelas kan ada? Tadi jelas. Nah, bahkan kita disuruh beriman kepada yang gaib. Antuk dari pula. Pian harus malam ini dijawab. Bilanya ada tutup ada pihak sampai pukul 3 lah. Ini paling ulun nungguin. Ini bujur. Waktu satu sisi kita mengatakan tadi, setelah mengetahui pertama tadi lah, berarti hanya Tuhan yang nyata, jelas dan terang. Kenapa ayat kau mengatakan alladzina yu'minuna bil ghaib? Kita beriman kepada yang gaib. Ini Tuhan ini nyata, gaib kan jelas apa? Jawabannya. Nah, perhatikan. Ada yang terlebih nyata di balik diri kita yang nyata. Ada yang terlebih terang di balik diri kita yang terang. Kita ini terang juga, tapi ada yang terlebih terang. Kita ini nyata juga, tapi ada yang terlebih nyata. Ya, kita ini jelas, tapi ada yang terlebih jelas di balik diri kita yang jelas. Ada yang paham nggak? Ambil contoh aja dulu. Yang udah ada di contoh, ada yang paham? Nah, mangkok ini dulu. Nah, bener. Nah, ada berjabat tuh pakai dari. Aduh, elek mangkok. Pokoknya kalau berdarah jangan yakin ini mangkok. Jangan salah berdarah dengan mangkok lah. Terbikin dari apa? Ulanglah, ulun kada kawa menghanggus pelajaran yang ini mulut capati pian kececeran sayang. Ini apa tadi? Mangkok. Terbikin dari apa? Kaca. Sekarang. Nang mangkok ini dari kaca. Mangkok ini jelas ya. Tapi ada yang lebih jelas kaca. Kenapa? Karena yang namanya mangkok itu si kaca. Wujudnya mangkok kah? Lihat dulu. Yang terlebih jelas nampak terang bukan insan Tuhan. Jelas? Karena dari awalnya kita ada jelas. Sudah. Jangan lagi dibicarakan. Apik-apik. Inilah yang ulun katakan. Ada yang terlebih jelas dibanding diri kita yang sudah jelas. Ada yang terlebih nyata dibanding diri kita yang sudah nyata. Jelas kan? Ada yang terlebih terang dibanding diri kita yang sudah terang. Ternyata itulah Tuhan kita. Kenapa tadi Tuhan dikatakan gaib? Karena tidak bisa dilihat dengan mata. Kalau biar lihat dengan mata, ini ulun lain Tuhan. Jelas? Lalu dikatakan gaib, tidak bisa dilihat dengan mata. Kenapa? Kepintaran aja nang sholat tinggi deh. Mata ini cuma bisa melihat yang nyata dan yang ada. Tidak bisa memperhatikan di balik sesuatu itu. Kenapa? Yang bisa melihat, menyaksikan di balik yang nyata atau di balik sesuatu hanya batin. Jelas? Batin. Jelas kan? Nah, alhamdulillah. Biar bersyukur lawan Pak Haji Aspardi ini.
Sini mengadakan pengajian. Alhamdulillah. Doakan sih mudah-mudahan hidupnya berkah. Rezeki sidang lancar. Nah, pengajian diulahkan mana? Sadar-sadarlah. Kesadarannya saja bukan bekaku. Bekaku itu selalu jadi berawal kan? Dasar Tuhan juga menyata seorang kada. Nangaran kada mundur. Mundur. Jelas ya? Nah, ayo, dua sudah terjawab. Berarti nang ada dan yang nyata itulah nang bernama Allah. Kada lagi Tuhan nama. Kada lagi Tuhan nama. Lalu ambil jalan lain. Ambil jalan lain. Ambil jalan lain. Allah huruflah alif, lam, ha. Oke. Apakah alif, lam, ha ini Allah? Ulun tidak sedang mencoba pian tidak. Ulun tidak sedang memuji pian tidak. Ulun tidak sedang memadahkan kepintaran pian pintar apa tidak. Bukan. Kita hendak mencari kejelasan saja. Allah itu hurufnya alif, lam, ha. Alif, lam, ha ini lain Allah. Jelas ya? Yes. Alif, lam, ha ini Allah lain. Allah itu bukan huruf. Allah itu bukan kalimat. Allah itu bukan tulisan. Lain. Lalu siapa yang ambat alif lam ha? Dari mana asal alif lam ha? Dari mana? Dengarkan. Alif tulisannya apa? Ini lah. Kita lah. Dari mana alifnya? Alif yang dimaksud itu adalah kejahiran diri kita dan semesta. Kita dan semesta alam ini diisyaratkan alif. Jadi yang dipadahkan alif ini nang caket apa? Alif kalau. Jadi sesuatu boleh nang caket itu mesti alif. Jadi ada kesannya minta maaf ya. Anu tak parau Arab ini lawan orang barat kawisi. Tabarawung taduhuru Arab masuk kawisi, maaflah. Karena tabarawung taduhuru Arab kawisi nang barat ini anak benar juga kami. Jadi tuntung kami ini kan ujung-ujung tuntung ada salawat memasang salawat si Arab nih. Lalu lihat oleh nang orang barat, wow. Ujar nang barat tadi, ujar nang Arab lain alif. Lain wow. Artinya sih loh. Paham jangan? Orang itu hanya paham. Jadi, ini dulu Arab tadi dulu nang barat dari masuk WC. Dulu Arab nang barat ini hendak dirasa kita hari-hari. Ini kebenaran ini sama obat. Nah, apa ini digandainya? Nang Arab dilihat, nah Arab nih kahabat bangjunya sudah tutup kok kami diingat mama sastra obat. Jadi kita lihat dia pun Arab. Wow, bukan. Jadi karena Arab bukan wow, alif. Nanti sejarah Arab tuh. Terus saya kok. Kalau bisa dipercaya kisahnya ini, ilmunya kembalikan lagi. Apa ilmunya? Nang kisah yang itu kan bisa dibawa ke rumah. Jadi alif ini dari mana? Adanya alam serta isinilah isyarat alif. Jelas ya? Ini supaya biar nih jangan mengatakan Allah itu huruf, Allah itu kalimat, Allah itu kata. Jangan. Alif itu adalah diri yang ada, diri yang nyata, dan yang sudah terbit semesta. Ini alif beratan, alif. Nah jelas nah. Ini alif. Nah alif nah.
Sudah. Sekarang lam awal, lam akhir bersambung kan? Lam awal dan lam akhir bersambung. Lalu seolah tulisannya nang kayak tasdid, bahasa kita sabdullah. Ya kan? Nah, nang ini nang kayak tasdid sebenarnya lam awal dan lam akhir karena dia bersambung seolah tulisannya tasdid atau sabdu. Nah, seperti tasdid atau sabdu inilah yang dibilang sirrun rahasia siapa? Nur. Rahasia nur. Jadi alam dan diri kita yang diumpamakan alif ini rahasia nur. Lalu terakhirnya hawa. Nur itu bang, nur itu jatuh unda. Kosong inilah namanya nyatakan jatullah, diriku jatuh. Diriku jatuh. Berarti semesta alam inilah yang berkalimah Allah. Janganlah ragu, jangan ragu. Jangan ragu. Bila ragu, apel. Ulu kada memaksa pian, tapi jangan ragu. Jadi mun pian ni sembahyang menyembah Allah, Allah nang mana? Lu betul. Saat pian memuji Allah, Allah nang mana lagi? Jelaskan? Maka Allah tadi bukan huruf, bukan kalimat, bukan kata. Sudah belum terangkan. Itu simbol yang sudah ada, sudah nyata rahasia Tuhan melalui nur yang sudahnya jodir lalu berkalimah Allah. Oleh karenanya disinilah nampian julung tadi pemulaan mukaddimah. Hati-hati sembahyang. Kalau pina tasambah bayang-bayang. Hati-hati sembahyang. Kalau pina ada sesuatu yang disembah. Sembahyang itu kadang yang disembah. Jangan hayal ya. Sembahyang itu kadang sesuatu disembah. Itu tidak lain Pak Aiboy semata-mata untuk melihat kebesaran Tuhan. Ya, waktu pertama pernah diucap waktu sembahyang. Nah, agar supaya kita melihat kebesaran Tuhan. Di mana kebesaran Tuhan? Bisa jauh-jauh pada diri. Makanya biar mengapa Allahu Akbar itu jangan menghayal. Ini ke atas Allah. Ke atas. Ke atas Allah. Di gereja aja. Hapus gitu. Kadang itu Pak. Maaflah. Ini jangan dibayangkan. Ulun mempraktekan. Jangan dibayangkan. Allahu Akbar. Biar agak pada. Walaupun bakiyam hukumnya sunat. Biar kada bakiyam ya Bapak. Boleh. Dalam fikih boleh kada bakiyam. Boleh. Bakiyam hukumnya sunat. Nah kenapa bakiyam? Nah Allahu Akbar tadi sudah meliputi di yang kita sebut Allahu Akbar itu adalah ini kebesaran. Kenapa mahaya? Berapa kali lokbar? Pertama takbiratul ihram, hendak ruku, takbir intiqal, lokbar pula. Ya kan? Yang tidak bangkit dari ruku sama Allah pula. Hendak sujud, minta pulang. Hendak duduk, sujud pulang, naik pulang. Berapa kali? Iya, kurang di hadapan. Ada nampi-nampinya. Berarti ini menghayal harus bayar. Nah, jangan lagi. Hendak makan supaya di muka Baitullah. Jiwa payahnya. Dia banjir aja ada rukus. Apalagi ke sana. Ya kan? Ini kada menghinakan di bujurakan aja. Aku kebubuhannya aja. Sembahyang di muka Baitullah. Jangan nanti kau. Di sini kini kan ada rukus. Di sana bebangan. Kenapa jadi bebangan? Tak sambal batu. Di sini tak sambal tawing. Nah salah terus. Ya kan? Di Banua tak sambal tawing. Di makan tak sambal batu. Aiki ulun perkuat dengan ayat Quran, dengan perkataan wali dan riwayatnya. Ya. Ujar Tuhan apa? Waliya'budu rabb hadzal bait. Ini jangan orang bahagia nak umrah.
Jangan ngomong Mbak Haji bawa umrah aja. Kenapa guru sakit? Aku nggak dibawa. Urang coba dibawa aku mau sakit. Bang Akbar aja, urang-urangnya bawa umrah. Jangan mati kau, kawan tertinggal. Makanya tuh diingatkan guru. Jadi guru ini kada bermain. Ini koyo guru terus kenapa? Nah, kalau dia sakit, aku nggak dibawa. Tinggalan aja lah. Tolong aku bilang. Sini gua buka ini umrah. Jujur aja. Maka kayu tanah. Mana apa yuk? Ujar Tuhan apa? Falyabudu rabb hadzal bait. Nah, sembahlah Tuhan yang menjadikan Baitullah lain Baitullahnya sudah jelas. Kenapa bagi raga di Makkah? Kenapa? Kada cukup kah sirik di Batuan? Sampai menampakkan kasirikan ke Makkah? Ya Allah kasihan. Ya di mana anda ke Makkah? Yuk, jangan nang batu nang itu, nang jadi sesembahan. Itu pemersatu supaya umat Islam seragam, jangan simpang siur. Hadapan kiblat jangan seragam. Cuman keseragaman bukan Baitullahnya Nabi SAW. Yang kedua apa? Yang kedua ujar Sidik. Ujar Hamzah Bansuri, orang Aceh. Aku pergi ke Mekah ya Sidik, mencari Tuhan. Ternyata Tuhan ada di rumahku. Paham ya? Ini kalimat syair Sidin, pantun Sidin. Aku pergi ke Mekah ya Sidin, mencari Tuhan. Ternyata begitu pulang Tuhan ku temui di rumahku. Ya paham-pahamnya kan benar. Sekali ini tidak apa-apa sama Allah. Aku jadi pergi ke Mekah, pergi ke Mekah hendak mencari Tuhan. Ternyata tidak kutemukan Tuhannya di Makkah. Begitu aku pulang ke daerah, kutemukan Tuhanku di rumahku seorang. Nah itu bahasa Inggrisnya. Yuk. Maksudnya di rumahku seorang apa? Qalbul mu'min baik. Rahasia diri kita ini apa itu Allah? Baik rumah Allah ya Allah. Lalu rahasia diri kita yang dipadahkan Baitullah, itulah yang dipadahkan Pak Ewe Aras. Sumastawa'ala, Tuhan yang bersemayam di aras. Aras ada di atas. Pada diri, apabila kita sudah mengenal akan diri kita, mengenal akan Tuhan kita, mengenal Allah itu sebenarnya, maka bersemayamlah dia. Kemana bersemayam? Itu sumastawa alal arsh. Yang ketiga siapa lagi? Abu Yazid. Abu Yazid. Jadi waktu itu Pak Ibu, Abu Yazid ini hendak ke Makkah. Abu Yazid ini wali kutub. Wali. Mana Yazid? Lalu nak ke Makkah. Berapa ikan nak ke Makkah nih? Apa namanya ongkosnya? Sekian dirham. Dosa income di sini. Bariakan dia duit 3 bulan aku. Ujar nasi Tuhan ini. Berarti Abu Yazid ija wali. Berarti nang Tuhan ini lebih pangkatnya tinggi lagi. Abu Yazid ini wali. Abu Yazid ceritanya tak kala itu ingin pergi ke Mekah untuk melaksanakan ibadah haji dan umrah. Di tengah jalan ada seorang tua bertanya mau kemana wahai Abu Yazid? Yang kamu nih tuan guru. Dengar tuan guru. Tahu nih tuan guru. Ke Mekah di sini. Berapa ongkosnya? Sekitar 200 dirham. Jadi nggak dosa itu. Bariakannya lo aku. Duit 200 dirham tuh. Berapa maka anak Mekah aja nang Abu Yazid.
Bariakan dia baru mungkin. Makanya kamu cukup jadi mengelilingi awakku aja. Kelilingi awak aku, itu jadi haji sih. Nah, jadi gue malam ini nanti jadi haji keliling awal aja. Kayak 200 lah. Belum jelasakan. Ini pun gak ada dijelasakan jadi fitnah ya. Wah, guru mengelilingi awaknya, wah haji, nah salahnya. Satu kata laki-laki yang tua ini satu. Ingin mengajarkan kepada Abu Yazid, kamu tidak akan menemukan Tuhan di sana. Tidak. Kenapa? Tuhan tidak bertempat. Tuhan tidak. Kamu tidak akan menemukan Tuhan itu di Makkah karena Tuhan tidak bertempat. Jelas? Yang kedua, Tuhan, Allah yang kau jadikan Tuhan, Allah yang kau jadikan Tuhan, itu bukan memiliki tempat. Kenapa? Karena bahkan Tuhan itu wa huwa ma'akum ainama. Tuhan itu selalu beserta kamu. Nah, yang ketiga Abu Yazid ingin mengajarkan kepada yang orang tua ini mengajarkan kepada Abu Yazid agar apa? Kenali Tuhan itu dulu melalui dirimu. Artinya kamu Abu Yazid kenali diri kamu, makanya kamu terkenal Tuhan dengan sendiri. Sadar Abu Yazid, sadar. Nah, orang Bahari dinasehati orang udah terima kasih, orang wahini anggap anak tamparnya ngali nyawa sandal pak mana kalau kita dibuang sandal buku 300 lah. Pokoknya kita lepas pandir aman-aman dulu. Nah, terus kembali. Dalam hal inilah yang kita harus mengerti Allah. Jadi Allah itu tadi bukan hud, apalagi Allah. Supaya kita benar-benar mengerti untuk mengesahkan nama Tuhan itu. Allah itu yang pian katakan alif lam lam ha, ini simbol. Simbol. Dari mana asal alif? Asal alif itu tidak lain sifat kamal Allah. Lam awalnya sifat qaharnya Allah. Lam akhirnya sifat jamalnya Allah. Hu atau ha atau kosong itu sifat jalalnya Allah. Apa itu jalal, jamal, qahar, kamal? Dengar. Nami pada akan jalal sifat kebesaran Tuhan itu namanya sifat kebesaran Tuhan. Di diri kita Bapak Ibu sifat kebesaran Tuhan kuat dan lemah. Bukan dipadakan lalu Tuhan ini lemah, jangan. Nama ada akan kuat lawan nama ada akan itu adalah sifat jalal Tuhan. Nah, sifat jalal Tuhan itu lalu diisyaratkan huruf H. Apa lagi? Sifat jamal. Sifat jamal itu keelokan, elokin, indah. Tuhan anu. Bukan Tuhan batuha lawan anu. Nama adakan anu lawan Tuhan. Ini sifat jamal Tuhan. Allahul Jalal Aqaqal Jamal. Ada. Nampak kan? Anom Tuhan ini jamal. Jadi nang Tuhan, kenapa Nabi menyuruh dihormati? Nang anom, kenapa Nabi memerintah disayangi? Bukan umatku jadi Nabi. Kalau yang Tuhan kada dihormati, nang anom kada disayangi. Kenapa? Karena itu sifat jamal. Siapa yang punya sifat jamal? Allah. Jadi nang Tuhan jangan bertepuk dada lah. Tapi manggil. Artinya jangan sombong. Nang anom juga jangan takabur, mentang-mentang tinggi sekolah. Kenapa kita nih? Nang Tuhan menyayangi nang anom menghormati nang Tuhan.
Karena mengenal hakikat wujud. Siapa tadi nang dibalik diri kita nang nyata? Allah. Nang terang, nang jelas? No. Pian menghormati ulun, jangan memandang ulunnya. Nah, dalamnya. Jangan salah mulai dalamnya. Kan? Ya, ulun menghormati pian bukan masalah tuanya secara jahil tuanya, tapi nang di dalamnya. Jangan dipandangkan Tuhan di dalam, artinya nang rahasia yang ada pada diri pian, rahasia yang ada pada diri ini nang wujud. Jadi salah juga bukan ulama ini tak dihormati. Hormatilah ulama. Dengar ulama. Nang maksud hormati ulama ini bukan ulama hendak dihormati. Maksudnya apa? Tatkala menghormati. Menghormati siapa? Wujudnya Rasulullah. Dengarilah, ini bukan bakaku Rasulullah. Dengari. Ulun menghormati pian karena menghormati wujudnya Rasulullah. Pian menghormati ulun karena menghormati wujudnya Rasul. Jangan memandang yang lain. Amun masih aja pian memandang ulun walaupun ulun guru, pian hormati tak hijab. Tadi memang seharusnya murid menghormati guru, tetapi kalau murid cuma memandang kenyataan gurunya, tak dinding. Ulun menghormati pian tua, memang seharusnya yang tua dihormati, tetapi tidak sekadar tuanya. Kalau sekadar tuanya dihormati, tak dinding. Rahasia yang ada pada dirinya itu Rasul. Laqad ja'akum rasulun min, sungguh telah ada seorang Rasul pada diri kamu. Siapa Rasul? Ya Nur. Nur itu nang bagala Rasul, karena Nur itu utusan, bahasa utusan itu Rasul. Nur itu jadi ruh, Nur itu pula jadi jasad kita. Jadi ruh jasad kita daripada Nur. Nur rahasia tuh. Itu nang bagala Rasulullah. Laqad ja'akum rasulun. Ada tahu di Rasulullah juga. Ucapok. Ada tahu. Ada tahu juga soal ini. Ada Tuhannya sudah. Tunggu ada mati. Kira ke hari raya tadi mati dan seharinya panjang aja udah. Alhamdulillah. Itu kita ada aja nambah tangan pulang. Sawat aja. Alhamdulillah roy aja sawat paras. Salawas parain puasa tadi kulihat pulang mulut. Awal rajinan. Paham kah? Jadi nanggulan Rasulullah. Nang di Madinah itu uswatun. Bedakan. Wujud sidin, wujud Rasulullah. Ditambah pulang dapat wahyu secara zahir. Ya Rasulullah, kita yakini, kita imani, kita percayai. Dapat wahyu. Sidin uswatun hasanah. Nang Rasul nang di diri sidin lawan nang di diri kita. Nah, makanya jadi kita bilang menghormati ulun karena jangan hanya ulun guru masih kehijab. Nang rahasia di diri sidin. Ulun menghormati pian baik. Karena Tuhan tidak hanya tuanya nang di diri pian. Ya. Sama Allah, sama ada. Makanya itu isyarat Nabi, hormatilah yang tua, sayangilah yang muda, karena isinya sama. Sifat apa tadi? Jama, nang Tuhan jama, nang lalakian nang lalakiannya nang Tuhan kalung jama, nang bebinian Tuhan kalung kan jamilah. Jama lah jamilah, kawin anak-anak. Nah ada tuh kan Jamal Mirdad lawan Lydia Kandau. Ya itu gaduhnya kasih ada orang datar. Akan bujur. Ini perpisahan Jamal Mirdad. Apa? Salah. Lampunya udah. Aja sedikit ini salahnya. Kalau bilang bujur salah sedikit. Guru ini kan boleh salah. Alim juga buat ini nih. Mau salah sedikit. Baru
Pian salah 10 berapa ya lu? Belum salah 1 aja, 9 lagi bujur. Iya ribut juga. Apa tadi Jamal apa? Nah, ada Mirdad, Jamal Mirdad lawan Lydia Kandau. Bisa nggak lah? Aku tahu, sesama selebriti. Sesama nang tanggung artis juga mau lah. Ada artis kan ini? Udah, jangan bicara itu lagi. Jamal lah, tolong bulah harus kampus. Dia menciumi Habib. Bukan, kita tetap menghormati Habibnya, juriatnya Rasulullah. Tapi amun nang sekedar juriat aja, kadang memandang nur nang ada pada diri sini. Tadinding juga. Nangaran tadinding, pinjol dahi. Ngaran gitu dinding, pinjol. Ayo hormati Habib, boleh, bagus, disuruh. Tapi mau sekadar Habibnya aja, gelar ulama aja, pangkat tuan guru aja, kadang memandang rahasia yang ada padanya. Tadinding berada. Padahal tuan guru kasihan murid. Ini bilang murid kalau mencium, bolak balik kotorannya. Adanya. Imam tuan guru dicium orang bolak balik, himos banyak kotorannya. Kacau ibu banyak ini. Imam sampai gincu-gincu tak balik kanan kok. Ibu lalu sama berhantam lo gini di rumah apa nih? Akan tahu jawab. Nah, kalau gincu tuh aja. Nah, kok ada tahu tuh. Soalnya paninian mencium. Ngaran paninian ini gincu mah tak benar. Ya Allah. Jadi nunggu aturan itu jangan tapi tabel gue gincu. Nah, sedikit, ada. Nah, lagi kohar. Kohar artinya sifat kekerasan. Apa maksud sifat? Hidup lawan mati. Itu sifat kohar Tuhan. Kalau hidup lawan mati itu sifat Tuhan, berarti nang hidup siapa? Lawan nang mulik. Jangan dipadahkan Tuhan itu mati. Nang datang nang hidupnya. Lawan nang mulik, nang pian padahkan mati. Itu orangnya. Aduh, lagi kok memandangkan Allah. Itu orangnya. Jelas kan? Inna lillahi nang datangi je Tuhan enggak. Wa inna ilaihi raji'un nang pun aku. Apa lagi? Jelas kan? Jangan mencari Tuhan dalam kubur ada bertamu. Bertamu. Parai. Tukang talqin bina harap yuk. Wahai bulan bin bulan, dia mati enggak model memadahi orang. Seorang dia ada tahu. Bujurlah. Bina nahmu. Apa jadinya? Nih, nang waktu di kiaunya nih. Wahai bulan bin bulan, ya rahmukallah. Gitu lah. Bina pasti. Emang ada orang seorang tahu juga. Jangan nang datang lawan nang bulan sifat kohar Tuhan. Hidup lawan mati, maksudnya jadi padaan Tuhan itu mati. Nang datang dan yang jelas kah? Kamal lagi kamal sempurna. Ini terang benar punya paham nih terang. Nggak ada paham ada juga. Kamal artinya sempurna apa? Ada dan tiada. Nang ada lawan nang kadada. Itulah sebenarnya sifat kamal Tuhan sempurna. Nang ada daripada nang tiada. Asalnya tiada menjadi ada. Ulun ambil contoh. Biar asalnya di rumahnya ada. Lalu ke sini ada. Jadi nang ada di sini nang sudah ada pian ya Allah. Nah, sudah paham tak? Paham sudah? Nah, jadi cari-cari lagi Tuhan. Itu nang dipadahakan Allah kenapa pian? Bertuhan nama aja. Umuran bertuhan nama. Kada tahu nang ampun ngaran wujudnya tahu. Nah, jelaskan sedang. Lihat di jam dulu. Aku jelas apa dulu. Jam 2:30.
Nah, Mac ini jangan diubah-ubah lagi lah, nggak usah. Ini harus ada sound system. Apa tadi? Ya, ada. Nah. Jadi kalau ada sesuatu itu bukan masalah Mac lawan salon, kitanya nggak bisa. Putar. Timbul tombolnya cabut. Apa? Masalahnya itu aja. Ulum nih, walaupun profesinya guru, ulun juga harus paham itu. Paling kada benar, oh ini, walaupun kada mendalami, jangan bungul benar toh, supaya tahan dari dibungul orang. Membungul benar, dibungul orang. Nah, paham kalau sudah? Batang maksud itu Allah, lain lagi huruf alif lam ha. Allah bukan huruf, bukan kata, bukan kali. Lagi Allah menjadikan alam serta isi ini termasuk jasad Adam, yakni batang tubuh kita 4 nasar. 4 nasar itu maksudnya unsur tanah, air, angin, api. Ulangi, tanah, air, angin, api. Ini 4 unsur, 4 nasar kejadian Adam melalui unsur alam. Tahukah kita tanah nih? Tanah, air, angin, api. Api itu tajalli dari zat Allah. Api itu tajalli dari zat Allah. Angin itu tajalli dari sifat Allah. Air itu tajalli dari asma Allah. Ya, paham? Tanah itu tajalli dari af'al Allah. Berarti api, angin, air, tanah, zat, sifat, asma, af'al. Zat, sifat, asma, af'al itu bernama Allah. Sekarang tanahnya wajah kita, batang tubuh. Airnya air mani. Anginnya napas. Apinya darah. Berarti ini juga zat, sifat, asma, af'al. Zat, sifat, asma, af'al itulah yang bernama Allah. Aina Allah. Di mana Allah? Jangan dicari. Bukan huruf, bukan kalimat, bukan kata. Jelas ya? Nah, jangan bakaku juga. Nggak gini kan? Itu jawab. Aku kan bakaku cuma ada alon penyanyi pak. Arman, sini apa kawan? Arman, apa orang? Berapa orang Arman? Aku nak menuruti juga bisa. Ini udah artinya menyatakan itu Allah. Kenapa ini mencari Tuhan jauh? Ya Allah, puji memuji mahaya, sembahyang mahaya, apa ada mahaya? Mahaya lebih berat. Maaflah, ini kada menina. Dia mendirikan masih gana-gana ribu apa? Nabi dah memadahkan di akhir zaman dia Nabi orang berlomba-lomba bermegah-megah membangun masjid seperti gereja. Nabi dah memadahkan 14 abad lebih yang silam. Tapi nama isinya maksudnya bukan kadada orangnya. Hati mereka kosong. Jelas kan? Kadada nang tahu jadi Tuhan. Ada tahunya? Kasihan. Nah makanya Pak Mukminan Haji Asbandi mendirikan masjid supaya dibangun di hati-hati pian. Jelas kan? Nah, yuk. Aduh, kasihannya masjid. Megahnya aja. Megahnya benar ya? Bangun berapa miliar? Kada sedikit duit, tapi miliaran dari bapak juga batu bara banyak lagi. Mbak di sini kan batu bara lawan sawit kan. Nah, mana wadah aku tuh batu kali lain.
kita mainkan di diri kita. Kalau sudah kita mengerti akan keberadaan Tuhan kita yang bernama Allah, asalnya Tuhan kada bangaran, sekarang bernama Allah pun juga sudah tahu datang mana asal Allah. Allah tidak sekadar huruf, kata dan kalimat. Ternyata kita sudah mendapatkannya yang sudah menjadi alam serta isi bahkan diri kita sendiri. Bukan berarti ulun berikan catatan. Bukan berarti setelah kenal Allah pian bakaku Allah. Bukan berarti setelah kenal Allah pian jadi Allah. Kada. Setinggi apapun dengarkan telinga kau masing-masing. Setinggi apapun ma'rifatmu kepada Tuhanmu, sekenal apapun kamu kepada Tuhanmu yang bernama Allah, kau tidak akan juga bisa jadi Tuhan. Hamba tetap hamba, Tuhan tetap Tuhan. Sekalipun hamba kenal Tuhan, hamba tidak bisa jadi Tuhan. Paham? Namun hamba kenyataan. Apa ya? Dong sana, dong sana. Ayo ada apa? Sama. Nah, hamba tetap hamba, Tuhan tetap Tuhan. Tuhan, hamba tidak mungkin jadi Tuhan kalaupun kenal Tuhan. Ya, namunnya ini yang diikuti pulang. Namun hamba kenyataan Tuhan. Jadi kita tidak harus mengatakan kita Tuhan. Inilah kenyataan Tuhan. Cukup. Ada sembaca juga. Apa lagi? Cukup sudah. Alhamdulillah. Nah kita mainkan. Karena Tuhan tadi menyatakan dirinya kepada Nur, Nur menjadi Ruh, Ruh menjadi sempurna jasad kita dan alam. Atau belum banyak madam. Iya, jadi menangkapi Tuhan yang tadi tidak punya nama, lalu dia menyatakan dirinya melalui diri Tuhan sendiri, berarti tidak ada yang lain. Akan nurnya, nur inilah yang bergelar hayat. Artinya, jadi nur itu jangan diartikan cahaya apintaran, mentang-mentang lulusan Makkah, bahasa Arab. Nur jangan diartikan cahaya, karena nur itu laisa, ada awal diumpamakan. Kadang kayak cahaya lampu, untungnya itu nu. Nah itu kan inu. Nur itu hayat. Nah hayatun nur Tuhan berarti nur Tuhan atau si hayat tadi jadi ruh. Begitu ini jadi ruh, otomatis bangaran Nur Muhammad. Berarti Nur Muhammad dengan Nur Tuhan asa, karena Nur Muhammad terbit dari Nur Tuhan. Hanya saja Nur Tuhan jadi ruh, lalu bangaran dengan sendirinya Nur Muhammad. Apa? Lalu Nur Muhammad jadi alam semesta, termasuk diri kita, bernama wujud Muhammad. Berarti sealam ini wujud Muhammad. Wujud Muhammad siapa yang benar-benar mengenal Muhammad, berbatang tubuh Muhammad, haram jasad disentuh. Kita ambil riwayat waktu Nabi lahir, Padang Kadawi. Siapa yang lahir? Muhammad kelak. Kisahnya tak. Waktu Nabi lahir kelak, agama Majusi, orang Persia, 4.000 tahun. Bukan sedikit 4.000 tahun. Sahabat berapa? 100 tahun, 4.000 tahun berapa? Nah itu soalnya apa begitu? Ayo
kada bepajahan api ini. Disembahnya ada si pajahan berapa ribu tahun dah. Dijadikannya Tuhan, agamanya disebut Majusi. Waktu Nabi lahir pajah. Ini satu isyarat, siapa yang kenal Muhammad haram jasad disentuh neraka. Amin. Haram juga jasadnya digapit bumi, bahkan dimakan cacing, haram. Amun jasad pian hancur lebu, sudah hancur lebu, hagau. Mana dalilnya? Waquduhan naswal. Bahan api neraka itu manusia nang merasainya lawan patung. Nah, bila nyapian kada tahunnya ini, nah, ya jadi bahan api neraka. Oleh karena itu, ku anfusakum wa ahlikum, pelihara diri lawan keluarga. Alhamdulillah, nah. Bayangkan berapa kali lu memandangkan ucapan terima kasih, syukur yang tak terhingga. Ini Pak Haji Aspam sudah menjalankan ayat pelihara diri keluarga sini. Haji berdan, alhamdulillah kita di Banua di sini tetangga ngaji, alhamdulillah. Wa anfusakum wa ahlikum nar. Ini jalan memelihara diri. Dengan cara apa? Kenali di hanya kepelihara. Maksud lu sembahyang, menang ke sembahyang ini. Oh, karena kamu terbilang dulu juga. Jadi di samping kita mengenal juga beramal sempurna. Itu nama hidupkan sunnah Rasulullah. Jangan tiap merasa menghidupkan sunnah Nabi dengan beramal mengenal ada. Jangan juga merasa hebat mengenal aja tasawuf, tahu di Tuhan, tahu sembahyang ada juga. Nang bagus mengenal dan beramal. Ini nang dikehendaki Rasulullah. Jangan salah. Maju tasawuf tinggi-tinggi subuh berbangun. Sembahyang. Harus tambahin lebih. Rezeki itu tambahin terus. Lelakiannya jadi minta tambahin rezeki, kau tahu? Dia ujung-ujungnya tambahin bini. Dikit lagi lah. Rohani kadang nang berdaging batulang badar lain, namun kada lain. Jangan bukankah wujud Muhammad tadi rupa dari nur Muhammad, sedangkan nur Muhammad itu rupa roh, berarti bukan yang berdaging, berdarah, berurat, betulang lain. Rupa rohani, nengaran rupa rohani tidak kalau dilihat tapi bisa dirasa, paham? Ini nama lihat basor rohani Muhammad. Nang mendengar sama itu Muhammad. Nang bicara kalam itu Muhammad. Nang kau berbagai-bagai putar irad itu Muhammad. Dilihat kada kawa, dirasa kawa. Lain nang ini, namun kada lain. Kenapa dipadamkan kada lain? Ini kendaraannya, ini sarananya, ini buktinya menunjukkan kudrat ada. Nah, anak mangkat. Amun kudrat kada disertai tangan, tak angkat seorang buahan. Telepon, ya kan? Nah, bukan tangan, tapi kudrat. Cuman kudratnya ada kelihatan. Nah, supaya nyata, lalu kendaraannya sarananya lain, lain. Jelas ya? Hati-hati, jangan memadakan Muhammad yang berdarah betul lain. Sifatnya rohani. Nur Muhammad atau yang bersifat rohani dari mana? Nur Tuhan. Nur Tuhan itu yang bernama Allah. Berarti Allah Muhammad maaflah menurut angkuslah. Dia yakin, kada yakin, lu kada boleh. Allah Muhammad itu esa. Allah bahkan cuma nama. Allah bahkan itu cuma nama. Siapa wujudnya Allah? Muhammad. Muhammad itu wujud Allah. Muhammad itu wujudnya Allah. Maksud wujudnya Allah cuma nama. Siapa ngarepin? Mustafa.
Mustafa, itu ada lagunya. Arman Pula, sudah kesana Arman, ya kan? Mustafa itu cuma nama, anggap Allah. Ini wujudnya ini Muhammad. Jadi sebenarnya wujud Allah itu ada lain Muhammad. Maka Muhammad itulah wujudullah. Ya Allah, kemana mencari ilmu yang ini sifatnya wujud-wujud. Mudah-mudahan anak cucu kita mendapatkan ilmu. Artinya semakin akhir zaman ini semakin kabur karena tuan gurunya bulikan. Banyak bulikan. Pian, maaf lah minta reda. Imam Al-Haddad, Al-Imam Al-Habib Abdullah bin Ali bin Muhammad Al-Haddad, Sahibur Ratib. Dia mengatakan malam yahzan bimautil Ali bahwa munafik. Siapa yang kada sedih meninggalnya ulama munafik. Syair Abah Guru mengatakan apa? Di dalam hadis Nabi sabdakan, munafiklah orang Nabi sifatkan. Jika tak sedih ulama wafatan, sejahat manusia ya Allah jauhkan. Hadis Nabi mengatakan al-ulama warathatul anbiya. Ulama pewaris Nabi. Pertanyaan, ulama yang mana? Ulama yang mana bila orang kada sedih, sidik meninggal, kada sedih, munafik. Munafik. Ulama yang mana yang dikatakan pewaris Nabi? Tidak lain ulama ma'rifat. Kalau nang tuan guru, nang malah jadi pikir mati. Tuh pondokan banyak yang ngerti. Ya, berapa pondokan di tanah bumbu ini banyak yang ngerti. Mun nang ulama ma'rifatnya meninggal siapa nang ngerti? Nang ini nang kita sedih. Nang ini nang pewaris jangan semua ulama pewaris Nabi. Antum kan pondok pesantren, al-ulama tuh pakai alif lam ma'rifah, berarti khususnya khusus. Kalau ada pakai alif lam, berarti isim nakirah umum. Ngaran umum ulama nama apa? Guru nama apa? Termasuk guru mana? Guru banyak. Jadi hati-hati ulama mana? Ulama nang ma'rifah, nang menuju jalan, nang membahayakan jalan Tuhan, menerang. Itu bilangnya simbol kita sedih, dosa ini habis. Karena sedih kita aja. Ulama bahaya, Nabi masih dilanggal, dia sinan biar mati dia deh. Banyak yang mengerti. Banyak itu termasuk warasatul anbiya. Makanya al ulama warasatul anbiya. Itu ada dua makna. Ulama pewaris Nabi, warasatul anbiya. Ulama nang waras juga nang jadi pewaris Nabi. Nang ada waras tak? Warasatul nang waras tak? Nang ada waras? Ada. Mau. Ada masalah ada, tapi jujur. Kira semuanya ulama. Nabi memadahkan lagi ulama itu jadi Nabi. Ada ulama zahir, ada ulama batin. Ulama zahir mina ahli pidato. Harap dikiau orang kasana kemari. Terkenal, laris. Ulama zahir, ahli pidato. Ini yang dipadahkan Nabi. Yang terlebih aku takuti kata Rasul. Daripada Dajjal, ulama ulama nang jahat. Pandai menerangi orang, tubuhnya terbakar seperti lilin. Ada tahu di Tuhan, madahkan beribadahnya tahu di Tuhan. Marilah kita beribadah. Ujian. Itakullah. Sini dijadi hati. Ada juga itakullah jadi itakullah itu harus main mungkin maka dia beberapa kali menghantar nantungkan buku itakullah jadi nang di muka menangis. Kenapa jadi menangis? Dikira mahayati isu khutbah
adanya koko orang membaca. Kenapa jadi baca? Manusia itu maka berantak 2 kali mantu. Itu pun tangan orang apa? Dikira menghayati isi khutbah singkat dan berdengar. Tahu kalau ulama mana dikirakan dulu Nabi dan Muhammad datang dari nang dari kulit darah daging. Itu berkalimah la ilaha illallah. Ini pakaian Dato' Abdullah Syekh Abdul Hamid Abdullah Sungai Batang. Lain luar Batang. Kalau luar Batang Habib Hussein, ini Sungai Batang, lain Sungai Martapura. Habib Hussein itu beliau menurut riwayat wafat cuma umur 30 tahun atau 35 tahun. Satu riwayat ada yang mengatakan 30, satu riwayat mengatakan 35. Wali kutub. Kita ambil berkah. Dia membicarakan wali turun rahmat. Mudah-mudahan doa hajat kamu. Ketika Habib Hussein Habib Hussein Al-Idrus dari Hadrami, Hadraul Maut, hijrah ke Batavia, dulu namanya Batavia. Saat itu sedang penjajahan POC Belanda. Jadi ditangkap sini, padahal sih tidak salah, ditangkap di penjara Belanda. Namun di penjara Belanda Habib Hussein ini sorangan, tidak seperti penghuni-penghuni lain. Namun anehnya setiap malam seluruh sel itu ada sini. Dan sini malah jadi banyak. Di sel manapun ada sini. Andai kata sel itu ada 10, ke-10-nya Habib Hussein. Urangnya masih kanak-kanak. Ini nang Tuhan ini bagi jadi buat. Jadi sipir apa sipir? Pegawai penjara bingung melihat di sini Habib Hussein, di sini Habib Hussein di mana-mana. Lalu laporannya lagi, akhirnya Habib Hussein dilepaskan juga tidak salah. Ringkas cerita, begitu beliau wafat, zaman itu alkah kuburan, komplek kuburan itu harus dikubur di Tanah Abang. Sekarang jadi mall. Sekarang jadi mall di Jakarta. Itu dulu mau dibikin alkah, makbarah. Makbarah itu kuburan. Angkatnya lagi kalenda Habib Hussein. Begitu sampai di sana hilang. Jenazahnya ada. Bulik pulang ada pulang. Buat pulang yang kedua kali, angkat pulang sampai ke Tanah Abang, buka pulang ada pulang. 2 kali. Bulik pulang ada pulang, angkat pulang, bawa pulang ada lagi. Sini ada di situ. Dan sini. Nah lalu beliau dimakamkan di luar Batang, di mana tempat mengajarnya beliau. Jadi kebanyakan wali-wali itu berubah di tempat mengajarnya beliau. Guru Somombel di mana? Somombel tempat mengajar sih kan? Ada dia di mana ya? Ada di mana? Enggak tuh pak. Mau view bener. Ya. Habib Hussein luar biasa. 30, ada yang mengatakan 35 jadi wali. Nah, tadi ulun kembalikan Syekh Abdul Hamid. Siapa Syekh Abdul Hamid Abdul? Beliau satu zaman dengan Datuk Kalampayan, tapi lebih tua Datuk Kalampayan. Waktu itu Datuk Kalampayan sudah berumur 35 tahun. Syekh Abdul Hamid baru 5 tahun. Baru 5 tahun. Berapa selisih umur? 30 tahun. Tuhan Datuk Kalampayan. Oke, tidak semuanya ulun paparkan. Nah kita ambil la. La itu bila hendak mengatalah. Ini bagamatan biar pemulaan ingatakan. Setelah ingatakan kayaknya hilang akan ingatannya. La kulit bulu. Pasang pada kalimat la. Itu lain kulit bulu kita. Itu haknya Allah. Ilaha urat tulang. Darah daging.
Itu lain darah daging kita, masuk huruf ilah. Ilah urat tulang, lain urat tulang kita masuk pada kalimat ilah. Allah otak ketika mengatakan la ilaha illallah, masukkan seluruh nasar. Maka nasar inilah berkalimah la ilaha. Iya, nang darah sidin tuan kalimah la ilaha illallah. Mas perang Mas, ini apa hendak ke kalimat kadang sudah. Ini bini tinggal jauh seorang berjalan bini tak cicir. Kurang mengasari dituntut. Ayo simanya. Nah, ingatakan lagi berpacaran di mana? Sudah banakan seiko, dua gininya. Kurang mesranya itu jangan berubah. Nyatakan biar sampai ke Tuhan rami dia. Mungkin tak lagi di palar gue juga. Kenapa lah? Mau kalau buat ini. Ini kan. Nah, mungkin Bapak Ibu sekalian untuk malam ini ulun cukupkan dulu. Pak, insya Allah bulan depan kita akan lanjutkan lagi untuk agar supaya kita sampai mengenal Allah melalui mengesahkan namanya. Namun sebelumnya ulun memohon dan meminta pengumuman untuk bisa didengar bagi pian berataan jamaah ini sekalian. Berhubung Pak Bu berhubung, ulun akan mendirikan majelis. Tentunya ulun memerlukan dana. Ulun di samping memerlukan dana itu sudah mendapatkan dari jamaah kita donatur. Nah, dari donatur itu pun ulun ingin mendapatkan juga dana itu yang lain karena biayanya tidak sedikit. Dengan nanti Pak insya Allah minta izin kepada Bapak Haji Aspandi setiap bulan waktu pengajian akan nanti dijual air aqua dan telur yang sudah ulun tawar. Jadi di samping dia mendapatkan air dan telur juga beramal jariah. Nyaman belum? Minta lu dapat, baju dapat, amal jariah dapat. Jadi uang hasilnya itu nanti untuk majelis. Nah sekarang ulun minta izin lewat pian, bisa tidak dilaksanakan ini? Alhamdulillah pian sambut. Jadi setiap pengajian sebulan sekali kami jual aqua dan telur yang sudah ulun tawar. Nah mudah-mudahan barokah. Dan di samping itu pian dapat amal jariahnya kan memang kada hilang. Nah kalaulah ada umpamanya bukan terlalu memaksakan. Kalaulah ada di antara pian yang ingin jadi donatur kami Majelis Abu Syarifah, kami pun bersedia. Karena mana yang kami perlukan itu dananya sekitar 500 juta. Nah kalaupun juga tidak, tolong doanya mudah-mudahan diberikan kemudahan. Itu pun untuk umatnya Rasulullah, bukan untuk ulun menikmati pribadi, untuk orang banyak. Nah tolong doanya dan kita doakan serta sama-sama kita berdoa terutama kepada tuan rumah, semoga senantiasa diberikan kesehatan, keafiatan, rezeki yang barokah dan lancar, juga ilmu bermanfaat dan selamat dunia akhirat. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad. Allahumma shalli ala lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. La ilaha illallah wallahu akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbil falaq min syarri ma khalaq wa min syarri ghasiqin idza waqab wa min syarri naffathati fil 'uqad wa min syarri hasidin idza hasad. La ilaha illallah wallahu akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbin nas malikin nas ilahin nas min syarril waswasil khannas alladzi yuwaswisu fi sudurin nas min al-jinnati wan nas. La ilaha illallah wallahu akbar. Walillahil hamdu. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi. Ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Sallallahu 'ala Muhammad nurun 'ala nurin wa huwa rabbul 'arsyil 'azim. Sallallahu 'ala
illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, sayyidina Muhammad Rasulullah. Subhanallah wa bihamdihi, subhanallah wa bihamdihi, subhanallah, subhanallah wa bihamdihi, subhanallah, subhanallah wa bihamdihi, subhanallah wa bihamdihi, subhanallah wa bihamdihi, subhanallah, subhanallah wa bihamdihi, subhanallah wa bihamdihi, subhanallahil aliyyil azim. اللهم صل على حبيبك سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم أجمعين. آمين يا الله رب العالمين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. اللهم صل على روح محمد صلى الله عليه وسلم بالأرواح، وصل على جزيل الأجساد، وصل على قبره بالقبور، وصل على سرور بالأضرار، وصل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اذكر بال وتواصل وبلغ على ما قرأنا من القرآن العظيم وما أهلنا واستبرحنا ووصل نبيك الكريم محمد صلى الله عليه وسلم زيادة نبي شر وكرمه. يا رسول الله أنت ولي في الدنيا والآخرة، أسبق علينا من رحمتك وعلى أهل القبور من رحمتك، وأنزل علينا وعلى أهل القبور من مرافقك وشفاعتك في الدنيا والآخرة، خصوصا إلى روحه Haji Abdul Samad bin Musa, Haji Abunian binti Makamaro, Haji Nurdin bin Marsal, Haji Mawarni bin Haji Usman Haji Sideri.